9 surat izin perumahan yang wajib disiapkan oleh pengembang properti. 1. Izin lingkungan setempat. Surat izin lingkungan memiliki tujuan sosial yang mencakup dalam pengadaan makam, fasum, perawatan lingkungan atas dampak perumahan yang akan dibangun. Kesepakatan dengan warga akan dibicarakan di tingkat warga dengan warga yang ada di lingkungan kawasan yang akan dibangun perumahan yang disetujui oleh perangkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Ini salah satu contoh berita acara antara pengembang dengan warga yang disetujui atau diketahui oleh RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Yang kedua, keterangan rencana umum tata ruang. Secara umum, muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pada prakteknya, surat ini juga berhubungan erat dengan surat lainnya, yaitu rencana tata ruang wilayah RT RW di suatu daerah. Biasanya orang mengenal namanya ITR, informasi tata ruang, yang akan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Dinas Tata Ruang di kabupaten atau kota. 3. Izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan IPT. Izin pemanfaatan lahan atau disebut juga izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah satu jenis surat izin perumahan yang termasuk dalam izin pemanfaatan ruang. Kepemilikan surat izin perumahan ini kelak menjadi dasar diterbitkan izin mendirikan bangunan atau izin usaha. Namun tak perlu khawatir karena izin tata guna lahan ini pasti terbit selama lokasi yang dimaksud sesuai dengan fungsi aturan yang ada. Zonasinya kuning untuk perumahan atau zonasi pekarangan. Jadi salah satu contoh izin pemanfaatan lahan. 4. Izin prinsip. Surat izin prinsip adalah surat perizinan usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tiap investor atau perusahaan pengembang properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha Indonesia harus memiliki surat ini. Nah, izin-izin ini selain izin prinsip ada izin prinsip perluasan, perubahan, izin manajer ini tidak wajib. Kemudian izin lokasi. Izin lokasi adalah jenis surat izin perumahan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan untuk usaha. Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan serta izin penggunaan tanah di lahan tersebut untuk keperluan usaha serta kegiatan lainnya yang akan dijelaskan sebagai untuk usaha atau perumahan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin lokasi harus langsung diurus setelah perusahaan mendapatkan nomor induk berusaha. Ini izin lokasi diberikan kepada pemohon atau pemilik lahan yang lahan tadi akan digunakan sebagai perumahan. 6. Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, izin dari Badan Lingkungan Hidup akan diberikan kepada daerah berdasarkan hasil evaluasi dokumen lingkungan hidup. Oleh karena itu, bila ingin mendapat surat izin perumahan, ini yang pertama harus dilakukan adalah menyusun dokumen lingkungan hidup. Ini acara penyerahan dokumen ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti akan dapat jawaban atas persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup.
Nah, izin dampak lalu lintas ini tidak harus dilakukan. Beberapa daerah atau kawasan yang bukan di dalam provinsi yang tidak berdampak pada lalu lintas ini tidak mewajibkan ada izin andalalin karena tidak berdampak dari lalu lintas ada di jalan-jalan atau kawasan yang memang ada di pedesaan atau jalur-jalur jalan kecamatan. 8. Pengesahan set plan. Nah, set plan sangat penting karena set plan ini akan menyesuaikan dari perda ketentuan daerah kabupaten kota masing-masing apakah 60% dari lahan yang ada untuk perumahan, 40% untuk fasum, fasilitas umum baik jalan, tempat bermain, tempat ibadah, taman, atau 70-30 sesuai dengan perdanya masing-masing. Set plan ini akan dibuat oleh pengembang, diajukan kepada dinas terkait dan dapat pengesahan. Apabila pengesahan set plan ini sudah clear, akan ditindaklanjuti dengan proses pemecahan di BPN. Akan dipecah mana tanah kapling yang akan dibikin rumah, mana yang akan dikeluarkan sebagai fasilitas umum. Fasilitas umum itu tidak akan ada sertifikatnya. Jadi dari luas sertifikat itu 60% atau 70% menjadi kapling rumah, sisanya akan digunakan sebagai fasilitas umum. Apabila sudah pecah masing-masing bidang, maka akan diajukan IMP. Apakah per kapling itu akan dibikin tipe 30, 36, 45, 50 atau yang lain, sehingga masing-masing bidang berbeda. IMP ini bisa atas nama dari badan usaha perusahaan atau pribadi disesuaikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten kota. Demikian yang kami sampaikan mengenai perizinan perumahan yang wajib disiapkan oleh pengembang